Ishak, Ahmad Syarul Ramadhani, Al-Qawi Fakih Taufik, Rizky Maulana. Kami akan mempresentasikan tentang ekonomi sumber daya hayati. Materi hari ini: 1. Pengertian sumber daya hayati. 2. Jenis-jenis sumber daya hayati. 3. Potensi sumber daya hayati di Indonesia. 4. Peran sumber daya hayati dalam ekonomi. 5. Peluang bisnis dari sumber daya hayati. 6. Masa depan ekonomi sumber daya hayati. Pengertian sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah segala jenis makhluk hidup yang berasal dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bahan obat-obatan, bahan baku industri, dan energi. Ekosistem yang mendukung perkembangan makhluk hidup antara lain hutan, laut, dan lahan pertanian juga termasuk dalam sumber daya tersebut. Pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan lingkungan memerlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Jenis-jenis sumber daya hayati. Pertama, hutan bertanggung jawab atas produksi kayu, resin, dan bahan lain yang digunakan dalam bahan bangunan, kertas, dan produk lainnya. 2. Sumber daya perikanan yang dibudidayakan seperti ikan nila, lele, dan udang dalam tambak atau kolam untuk kebutuhan makan. 3. Tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah tertentu seperti sagu, pisang, dan ubi yang menjadi sumber makanan utama di berbagai daerah. Potensi sumber daya hayati di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang meliputi hutan tropis, lautan luas, serta keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi menjadikannya lokasi yang sangat baik untuk potensi sumber daya hayati. Indonesia memiliki salah satu hutan terluas di dunia yang menghasilkan kayu, karet, dan hasil hutan lainnya. Sumber daya laut Indonesia yang meliputi ikan, terumbu karang, dan biota laut menjadikan negara ini salah satu produsen hasil laut terpenting di sektor perikanan. Peran sumber daya hayati dalam ekonomi. 1. Sumber daya baku industri. Sumber daya hayati seperti tanaman pangan dan hewan ternak menyediakan bahan pangan utama yang menopang kebutuhan gizi masyarakat. 2. Penciptaan lapangan kerja. Sumber daya hayati menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan. 3. Penyediaan produk ekspor kayu, karet, minyak, kelapa sawit, dan serat alami dari hutan dan perkebunan menjadi bahan baku penting bagi industri manufaktur, tekstil, dan farmasi. Peluang bisnis dari sumber daya hayati. 1. Pembuatan pupuk dan kompos organik. 2. Industri perikanan budidaya. 3. Produk herbal dan obat tradisional. Masa depan ekonomi sumber daya hayati. Masa depan ekonomi sumber daya hayati memiliki potensi besar jika dikelola secara berkelanjutan dan inovatif dengan kemajuan teknologi. Pengelolaan sumber daya hayati dapat dilakukan lebih efisien, seperti melalui bioteknologi, pertanian cerdas, dan budidaya perikanan modern. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produk-produk organik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan membuka peluang bisnis baru di berbagai sektor, mulai dari pangan hingga energi terbarukan. Kesimpulan presentasi, ringkasnya, perekonomian sangat terbantu oleh sumber daya hayati, khususnya bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Peluang usaha melimpah di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan produk-produk yang berasal dari sektor sumber daya hayati untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan manfaat ekonomi bagi generasi mendatang. Pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sangatlah penting
dan lebihnya kami mohon